adik-adik yang ada di rumah. Senang sekali hari ini Cici Risa masih bisa ketemu kalian. Walaupun ibadah hari ini kita masih lewat YouTube ya. Cici berharap walaupun adik-adik di rumah tetap semangat, tetap rajin ibadah walaupun harus lewat YouTube. Nah, Cici harap kabar adik-adik di rumah tetap baik ya. Cici juga mau tanya nih, selama hari-hari di rumah kita kan udah banyak nih menghabiskan waktu di rumah berbulan-bulan, berhari-hari. Cici mau tanya, apakah adik-adik di rumah pernah gak sih bersyukur sama Tuhan, bilang sama Tuhan, Tuhan terima kasih ya buat hari ini, terima kasih ya aku masih diberikan kesempatan untuk masih bisa bangun, untuk masih bisa lihat papa mama, untuk masih bisa bermain. Pernah nggak adik-adik di rumah mengucap syukur kepada Tuhan? Atau pernah nggak saat bangun pagi adik-adik di rumah bilang sama Tuhan begini, Tuhan terima kasih aku masih bisa bangun, aku masih bisa bernafas, aku masih bisa lihat papa mama. Pernah adik-adik di rumah bilang? Atau malamnya adik-adik di rumah pernah bilang, pernah nggak bilang sama Tuhan, Tuhan terima kasih untuk hari ini karena Tuhan telah pimpin kegiatan hari ini dengan baik. Kalau adik-adik di rumah belum pernah, Cici harap adik-adik di rumah belajar bersyukur ya sama Tuhan ya. Karena apapun yang terjadi dalam hidup ini, kita harus belajar bersyukur sama Tuhan. Nah, sebelum menaikkan pujian yang pertama, pujian ini mengingatkan kita kalau hanya nama Tuhanlah yang layak dipuji dan disembah. Kita mau naikkan pujian dari terbit matahari. Adik-adik di rumah tetap semangat ya dan bangkit berdiri. Sampai pada masuknya
mau siapkan hati kita untuk berdoa. Cici minta adik-adik di rumah lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa dengan sikap yang benar ya. Tuhan, terima kasih kalau Tuhan izinkan kami masih bisa beribadah di rumah walaupun harus lewat YouTube. Tuhan berkati anak-anak di rumah supaya anak-anak di rumah juga tetap memiliki semangat, tetap memiliki kerinduan supaya mereka tetap beribadah kepada Engkau. Tuhan juga ajarkan mereka supaya mereka juga dapat terus bersyukur atas kehidupan apapun yang Kau berikan. Kami menyerahkan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan yang boleh pimpin ibadah ini. Biar anak-anak tetap fokus, tetap konsen terhadap ibadah ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa, mengucap syukur dan terima kasih. Amin. Nah, kita tadi udah memuji kebesaran nama Tuhan. Saatnya kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, kita naikkan pujian, baca kitab suci. Cici ajak adik-adik di rumah untuk berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, sekali lagi kami bersyukur, kami berterima kasih kalau Tuhan boleh izinkan kami untuk masih beribadah. Tuhan, sebentar kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Biar Tuhan yang boleh pimpin kami, memberkati kami, supaya kami juga anak-anak di rumah dapat mengerti firman Tuhan, apa yang ingin Kau sampaikan kepada anak-anak di rumah. Biarlah mereka juga tetap fokus, tetap konsen terhadap ibadah ini. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, biar Tuhan yang boleh memberkati, biar Tuhan yang boleh memimpin ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik semua, senang sekali saat ini kita boleh ketemu setiap minggu. Nah, hari ini Lausa mau mengucapkan selamat dulu kepada satu orang pemenang yang minggu kemarin dia berhasil menjawab kuis tebak kata dengan tepat dan paling cepat. Di pagi-pagi Lausa udah terima WA. Anak itu adalah Dea. Selamat ya buat Dea yang memenangkan kuis minggu lalu. Nah, hari ini Lausa akan kasih kita satu pelajaran lagi, pelajaran yang masih nyambung dengan pelajaran minggu yang kemarin. Ada yang masih ingat nggak? Minggu lalu kita belajar dari ibu siapa namanya? Ayo, ada yang masih ingat nggak? Siapa ayo? Ibu siapa? Ibu Hana.
Kalau minggu lalu kita boleh belajar bahwa Ibu Hana itu kasih kita teladan bahwa kita harus rajin dan taat untuk berdoa kepada Tuhan. Tetapi hari ini kita akan belajar lagi satu hal dari Ibu Hana. Nah adik-adik, kalau kita lihat gambar ini, Lose mau flashback ya, mau kasih kita ingatan lagi supaya kita nggak lupa. Nah di gambar ini kita lihat ya, kalau minggu kemarin Lose bilang ibu itu sedih, terus diajak oleh suaminya Elkana untuk pergi kemana? Ke Silo. Waktu di Silo dia berdoa dan juga dilihat oleh Imam Eli dari jauh. Nah ini ada gambarnya. Setelah dia berdoa, Imam Eli kasih dia semangat, harapan, dan di tahun berikutnya dia melahirkan seorang anak namanya Samuel. Nah dari gambar ini kita bisa melihat Elkana dan juga Hana dan juga anaknya yaitu Samuel. Tetapi minggu lalu ada satu hal yang Lose Andrian tidak bilang kepada anak-anak, dan hal itu yang hari ini akan kita pelajari dari Ibu Hana. Apa hal itu? Nah Ibu Hana waktu dia berdoa di Bait Allah pada waktu itu, ternyata di dalam doanya tidak sekedar doa meminta kepada Tuhan, tetapi dia juga berjanji kepada Tuhan. Nah kita akan lihat ya, kalau minggu lalu Ibu Hana taat berdoa, hari ini teladannya dia taat di dalam janjinya kepada Tuhan. Coba kita buka di Alkitab. Satu Samuel. Kita buka di 1 Samuel. Di 1 Samuel ayatnya yang ke-9. 1 Samuel ayatnya yang ke-9, 10 dan juga 11. Tapi Lose Andrian akan membaca di ayatnya yang ke-11. Nah ini yang minggu lalu Lose Andrian tidak bilang. Ayat 11 berbunyi begini. 1 Samuel 1 ayat yang ke-11. Kemudian bernasarlah ia, atau artinya berjanjilah ia, Hana. Katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Jadi janji Ibu Hana, kalau Tuhan memberikan seorang anak laki-laki, dia akan memberikan anak laki-laki ini kepada Tuhan. Dan memang janjinya, ketika dia mendapati seorang anak laki-laki diberi nama Samuel, dan kalau kita lihat di gambar, nah dia menepati janjinya. Tetapi dia membawa Samuel pada waktu itu ketika Samuel sudah mulai gede. Jadi bukan bayi ya, dia sudah mulai gede, sudah tidak lagi menyusui, sudah bisa agak mandiri, dan dia bawa ke Bait Allah lagi bersama dengan suaminya ke Elkana untuk pergi kemana? Silo, untuk menepati janjinya kepada Tuhan untuk dibawa ke Imam Eli. Untuk menjadi apa? Untuk menjadi hamba Tuhan, pelayanan Tuhan di Bait Allah. Nah ini gambarnya nih. Wah, senang ya dia dibawa ya. Terus akhirnya ketika sudah sampai ke Bait Allah, Hana bilang kepada Imam Eli, karena Imam Eli sudah tua dan juga sudah pelupa. Dan Hana ingatkan, ini loh aku yang tahun kemarin yang dulu pernah berdoa dan aku menepati janji aku kepada Tuhan. Dan ini anaknya Samuel. Nah di gambarnya dia kasih anaknya kepada Imam Eli yang pada waktu itu bertugas dan juga sebagai pemimpin di dalam rumah ibadah di Bait Allah di Silo. Dan Imam Eli menggendong dan membawa anak itu. Coba kita lihat di gambar. Wah, masih kecil ya, dan dibawa ke Bait Allah. Nah, adik-adik, menepati janji susah nggak? Coba saya tanya. Kalau kita kan suka bilang, atau kalau kita di sekolah sama teman-teman suka bilang begini, janji ya, atau juga di gereja dulu waktu kita masih ibadah, lalu suka lihat anak-anak yang gede yang udah sekolah suka bilang ke temannya, janji ya, jangan nakal ya, janji ya, pakai gini nih, kayak orang pakai kelingking sama kelingking. Susah nggak sih untuk janji? Susah. Padahal janjinya mungkin aku hari ini mau belajar, tapi sampai di rumah nggak belajar. Tuhan, aku mau janji ya, nggak gangguin lagi Koko, nggak gangguin lagi Dede, tapi digangguin terus. Tuhan, aku janji ya, aku mau belajar berdoa, tapi nggak pernah berdoa. Tuhan, aku janji ya, nggak mau lagi melawan orang tua, tapi melawan. Atau mungkin Tuhan, aku janji ya, nggak mau bohong lagi,
tapi kita bohong. Nah, Ibu Hana itu berjanji yang luar biasa. Dia janji memberikan anaknya, padahal sebelumnya dia susah dapat anak. Kalau kita bagaimana? Misalnya kita nggak usah kasih contoh, kita pengen ini nih, kita pengen nonton film atau kita pengen nonton TV. Tapi waktu itu ada Koko juga yang nonton TV. Wah, kita sulit nggak untuk memberikan remote TV ke Koko? Pasti sulit ya, pasti kita berantem. Nah, apalagi ini memberikan anak, apalagi dia pada waktu itu lagi kepengen punya anak. Tapi Ibu Hana tahu, sekalipun mungkin susah untuk memberikan anak, tapi dia sudah janji sama Tuhan. Dia sudah bernasar, dibilang, maka dia harus menepati janjinya kepada Tuhan. Lagi pula, anak ini dia kasih untuk Tuhan kok, untuk bait Allah, untuk Imam Eli, untuk melayani Tuhan. Nah, setelah dia memberikan anak itu, Tuhan juga memberkati Ibu Hana dengan anak yang berlimpah. Kalau kita lihat di gambar, coba kita hitung, ada berapa anak tuh di gambar? Yang satu digendong sama Ibu Hana, ada yang dua di samping, dua juga di samping. Ada berapa? Ada 5. Setelah dia memberikan anak itu, Tuhan memberkati dia. Sama juga di minggu yang kemarin, setelah dia berdoa, dia mau dekat sama Tuhan, Tuhan juga memberkati dia. Kenapa sih Tuhan kasih dia hadiah, kasih dia berkat? Karena Ibu Hana mau belajar taat kepada apa yang Tuhan mau. Begitu juga hari ini. Kalau kita setiap minggu mau belajar janji kepada Tuhan, untuk mau betul-betul fokus, berdiam, memuji Tuhan, Tuhan juga pasti akan memberikan kita hadiah. Hadiahnya apa sih? Nggak usah banyak. Hadiahnya apa? Kesehatan, makanan, tapi terpenting kalau kita anak-anak Tuhan, kita diberkati Tuhan, Tuhan kasih kita hadiah apa? Dia menebus kita dari dosa. Itu hadiah yang paling is the best yang Tuhan kasih buat kita. Jadi kalau minggu lalu kita belajar tentang taat dan setia berdoa, hari ini dari Ibu Hana kita belajar menepati janji kita kepada Tuhan. Kalau hari ini lo usah berharap anak-anak yang di rumah, baik yang sudah sekolah maupun baik yang belum sekolah, janjinya kepada Tuhan cukup 3 hal lah. Kita mau belajar dengan baik karena kita dikasih tanggung jawab untuk jadi siswa dan siswi. Yang kedua, karena kita berada di rumah, kita mau belajar untuk apa? Taat dan hormat sama orang tua. Dan yang ketiga, kalau kita kokoh, kalau kita kece, kita mau jadi teladan buat adik-adik, kita mau menjaga adik kita. 3 hal ya janjinya kita kepada Tuhan. Mau belajar dengan sungguh-sungguh, mau jadi anak yang baik. Yang ketiga, kalau kita yang paling tua, yang paling gede di rumah, kita mau jadi teladan buat yang kecil-kecil. Yang kecil-kecil gimana? Kita belajar untuk apa? Untuk juga sayang sama koko dan juga cece kita di rumah. Oke? Janji ya, ini janji anak Tuhan. Anak yang takut akan Tuhan pasti top dan diberkati oleh Tuhan. Oke? Mari kita berdoa. Tuhan, kami sangat bersyukur kalau kami boleh belajar dari Ibu Hana tentang banyak hal. Minggu yang lalu kami boleh belajar bagaimana Ibu Hana memberikan teladan untuk sungguh-sungguh berdoa, sungguh-sungguh taat, sungguh-sungguh setia membawa semua masalah, susah, sakit, senangnya ke hadapan Tuhan. Dan hari ini Tuhan juga Ibu Hana memberikan teladan untuk menepati janji kepada Tuhan. Walaupun susah untuk memberikan anak karena dia baru punya anak, tapi dia mau belajar untuk memberikan yang terbaik sebagai janjinya kepada Tuhan. Tuhan tolong juga ajarkan kami sedari kecil, masih anak-anak mungkin belum sekolah, ada juga yang di rumah yang sudah sekolah, supaya kami juga belajar untuk taat berdoa, tapi juga mau menepati janji mau hidup sebagai anak Tuhan, sebagai anak Tuhan yang setia belajar, setia taat dan hormat sama orang tua, dan juga mau mengasihi adik, koko, cici, dan juga keluarga yang ada di rumah. Tuhan tolong kami, Roh Kudus juga bantu kami supaya kami boleh menepati janji hidup kami sebagai anak-anak Tuhan yang the best, yang baik, yang istimewa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, mari semua sama-sama bilang amin. Oke, terima kasih hari ini semua sudah mengikuti ibadah dengan baik. Janji ya, setiap minggu kita boleh ikuti ibadah dengan baik. Teman-teman, adik-adik kita bersyukur hari ini, dan jangan lupa di minggu depan kita akan ketemu lagi di jam yang sama, jam 8.30 pagi. Jadi setiap jam 8.30 pagi
Kalau papa mama belum bangunin, dapat belum bangun, dibangunin. Ayo tolong dong mau ibadah. Atau kalau kita masih belum tahu, pakai handphone dan gadget orang tua. Oke? Bye bye, sampai jumpa. Tuhan memberkati kita semua. Sampai ketemu minggu depan.